Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, dan hari ini adalah tema tentang orang percaya yang berkualitas. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita akan bahas semua ayat ini, tapi yang kita akan bacakan adalah hanya dalam ayat 11 saja. Jadi Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Menjadi orang percaya yang berkualitas itu sangat dibutuhkan Tuhan di era zaman ini. Di dunia ini banyak orang percaya, tetapi yang berkualitas tidak semua ada. Setiap kita manusia butuh barang-barang yang berkualitas untuk kita pergunakan, tujuannya supaya awet dan tahan lama. Tuhan juga butuh orang percaya yang memiliki kualitas atas hidupnya. Sehingga kualitas inilah yang memampukan dia mampu untuk melihat karya Tuhan atas kehidupan ini. Sebab dalam ayat 11 tadi katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Jangan biarkan. Kita harus bangkit. Kita harus ubah. Kita harus upgrade hidup kita supaya berkualitas. Karena ini yang Tuhan butuhkan atas hidup kita yang ada di dunia ini. Nah, dari pembacaan Alkitab Roma 12 ayat 9 sampai 21, di situ ada 4 ciri orang percaya yang berkualitas. Yang pertama adalah orang percaya yang berkualitas yang pertama adalah memiliki loyalitas. Perhatikan ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Loyalitas. Loyalitas berartinya kesetiaan. Melakukan segala sesuatu dari awal sampai akhir dia tetap melakukannya. Loyalitas. Nah, Tuhan butuh orang yang ada loyalitas dalam hidupnya. Seperti apa? Dia memberikan kasihnya tidak pura-pura, tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi sepenuh hatinya diberikan. Dengan loyalnya, secara loyalitas dia berikan. Melayani Tuhan juga demikian, memberikan seutuhnya. Dia melakukan sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi orang yang loyal bagi Tuhan selalu melakukan segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu itu dengan tulus. Bukan pura-pura, dengan tulus hati. Apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati di jalan. Karena dia loyalitas. Inilah kualitas orang percaya. Dunia boleh setengah-setengah melakukan. Dunia boleh tidak sungguh-sungguh. Tapi menjadi orang percaya yang berkualitas harus tulus melakukan segala sesuatu. Contohnya Yusuf, dia menjadi orang hebat, dia menjadi penguasa di Mesir, bukan karena dia pintar dan hebat, tetapi dia memiliki loyalitas yang luar biasa. Apa loyalitasnya? Ketika dia tidak disenangi oleh kakak-kakaknya, dia pernah dijual, dia mengikuti proses yang begitu panjang, dia menjadi budak, dia pernah dipenjara. Dia menunjukkan, dia mempertahankan imannya, loyalitas, kesetiaannya, tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bela dia, dan Tuhan berkati kehidupannya. Atau Bapak Ibu sebagai karyawan, pegawai, atau pekerja apapun. Baik buruknya kerja itu tergantung di mana loyalitas kita bekerja atas tempat kerja itu. Maju tidaknya tergantung loyalitas kita. Itu sebabnya di dalam Tuhan juga Tuhan butuh orang percaya yang loyalitas. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua adalah memiliki semangat. Perhatikan ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala atau bicara semangat. Jadi ciri orang percaya yang berkualitas punya semangat di dalam kehidupannya. Semangat inilah yang menentukan dia menjalani hari-hari kehidupannya.
Sekarang kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menggegerkan, yang membuat seluruh dunia ini resah. Tapi orang yang semangat di dalam Tuhan tidak takut menghadapi segala sesuatu, tapi dia percaya bahwa ada pembelaan Tuhan yang menyertainya. Dia jalani hidupnya dengan semangat. Itu sebabnya Paulus mendorong jemaat Roma untuk ada semangat dalam dirinya menghadapi hariannya. Contoh, Yakub ketika dia ingin menikahi Lea, ada syaratnya, harus kerja 7 tahun lamanya. Dan dia bekerja 7 tahun lamanya. Alkitab menuliskan bahwa Yakub penuh semangat bekerja. Saking semangatnya, dia katakan bahwa 7 tahun rasanya hanya sebentar saja. Kenapa? Semangat. Kita dalam Tuhan kalau semangat, maka kita akan kerjakan dengan sukacita apa yang kita kerjakan. Inilah orang Kristen yang berkualitas, punya semangat melayani, selalu ingin mencari Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ciri yang ketiga, kualitas yang ketiga adalah punya kepedulian. Perhatikan ayat yang ke-13 sampai 16 dikatakan begini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini bicara kepedulian. Kepedulian sangat dibutuhkan. Kualitas kekristenan ditentukan oleh kepedulian. Kepedulian adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak egois. Kita saling membutuhkan, kita saling mendoakan. Kita bukan orang hebat. Tetapi bicara kepedulian, kita harus peduli dengan orang lain. Karena ini bicara kualitas. Berikan tumpangan, memberkati orang lain, bukan menghina, bukan menghakimi. Tapi kita tunjukkan bahwa kita ini pribadi yang berbeda. Ada kualitas di dalamnya. Banyak orang percaya penuh keterbatasan melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika kita dalam Tuhan, untuk menjadi orang percaya yang berkualitas, dia harus tunjukkan peduli kepada orang lain. Melihat situasi yang ada, apalagi situasi saat-saat ini, saling mendoakan. Jemaat mula-mula di zaman kisah para rasul, mereka saling bersama, bekerja sama. Semua mereka miliki bersama dan bagi bersama. Karena apa? Ada kepedulian. Yesus tunjukkan dalam pelayanan kurang lebih 3 tahun lebih. Dia tunjukkan kepedulian, menolong orang-orang lain. Inilah kualitas kita, orang percaya. Yang keempat, yang terakhir, di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 21, di situ dikatakan, saya tidak akan bacakan semuanya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik, hiduplah damai dengan orang lain, dan seterusnya. Ini bicara adalah pengampunan. Harus punya pengampunan. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan iri hati, jangan menyimpan rasa bersalah. Harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena inilah yang disebut orang percaya yang berkualitas. Mungkin kita pernah disalahin, mungkin kita pernah dibenci, dimarahin orang lain. Tetapi kita di dalam Tuhan, mari lepaskan pengampunan kepada orang yang pernah benci kepada kita. Karena kita berbeda. Karena kita berbeda, dan itulah yang harus kita berikan. Pengampunan inilah yang membuat hati Tuhan tergugah. Yang membuat pintu berkat akan terbuka untuk kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi ada 4 ciri pokok yang penting kita praktekkan dalam hidup kita hari lepas hari di tengah dunia ini, supaya menjadi pribadi kita pribadi berkualitas. Yang pertama, harus punya loyalitas. Yang kedua, kita harus punya semangat. Yang ketiga, punya kepedulian kepada yang lain. Dan keempat adalah kita harus memiliki pengampunan. Ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang sedang saat ini kita alami. Mungkinkah engkau kehilangan loyalitas? Mungkinkah engkau kehilangan semangat hari-hari ini dengan situasi yang ada? Mungkin engkau hidup khawatir dan takut menghadapi masa depan. Ataukah mungkin engkau tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, dan engkau mungkin menyimpan iri hati dan dendam dalam hidupmu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita harus ambil keputusan. Saya akan lepaskan semua itu.
dan kita akan bangkit. Kita menjadi pribadi yang berkualitas, harus memiliki loyalitas, harus punya semangat, harus peduli, harus berani memiliki pengampunan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mampu melihat karya Tuhan hadir atas kehidupan kita, dan Tuhan akan mengubah segalanya atas kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.